Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta para hadirin yang berbahagia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah seseorang yang patut kita teladani akhlak maupun budi pekerti. Perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menegakkan agama Islam yang tak henti-henti hingga kini Islam menjadi agama yang paling banyak diikuti. Beliaulah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah nabi pemimpin umat yang tak pandang itu pejabat atau rakyat, tak pandang itu menteri atau tukang cuci, tak pandang itu konglomerat atau bakul tomat. Kanjeng Nabi tetap parang syafaat kepada seluruh umat yang taat. Berbicara masalah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah seorang pemimpin yang mulia, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia. Beliau adalah nabi yang paling sukses perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam yang di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah As-Saff ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Yang artinya dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus Rasulnya untuk membawakan petunjuk atau agama yang hak, untuk menjelaskan ke segala agama yang ada di dunia, meskipun orang-orang musyrik sama mengingkarinya. Hadirin rahimakumullah, jika kita pahami ayat tersebut, bahwasanya sudah jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia untuk membangun moral manusia, dari moral jahiliyah menuju moral islamiyah, dari akhlak yang biadab menuju akhlak yang beradab, dari masa yang kejam menuju masa yang penuh kedamaian. Itu semua berkah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tak henti-henti. Beliau rela bermandian darah, perhujanan anak panah demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin rahimakumullah, perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangatlah berat karena membawa sebuah misi yang sangat hebat, yaitu membenahi kehidupan manusia yang pada saat itu sangat rusak. Di mana-mana timbul peronaran, pemerasan, kekerasan, penganiayaan, bahkan pemerkosaan dan lain sebagainya. Pada situasi yang disebut dengan zaman jahiliyah, umat manusia pada saat itu di seluruh dunia penuh dengan kegelapan. Mereka bukan hanya tidak menyembah Allah, tetapi benar-benar tidak bermoral. Yang kaya menindas yang miskin, yang kuat menganiaya terhadap orang yang lemah. Di tengah-tengah situasi manusia yang penuh dengan kerusakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meluruskan dan membenarkan akhlak-akhlak mereka. Beliau bersabda, Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus tidak lain hanyalah untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah seseorang yang sangat terpercaya dalam segala-galanya, baik tutur kata maupun tingkah lakunya. Beliau orang yang paling baik akhlak dan budi pekertinya.
Beliau bahkan terpelihara dalam segala bentuk kejahatan. Di samping terpelihara beliau dari segala bentuk kejahatan, beliau masih tetap menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena ingin menjadi hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau pernah dikisahkan beliau bersolat tahajud hingga bengkak kakinya. Hadirin rahimakumullah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menegakkan agama Islam tidaklah mudah. Perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tak henti-henti, penuh dengan percobaan, perlu kita ingat selalu untuk menambah ukhuwah kita, untuk menambah semangat Islamiyah kita. Dengan demikian, perlu kita untuk selalu mengingat perjuangan Rasulullah SAW dalam membawa agama Islam, dalam menegakkan agama Islam di dunia. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Ikan teri dicocol dengan sambal terasi. Perjuangan Nabi harus tetap diingat dalam hati. Sering bolos, rajin belajarnya. Semoga lolos ke tahap selanjutnya. Beli durian di rumah Tante Ratih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta para hadirin yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah seseorang yang patut kita teladani akhlak maupun budi pekerti. Perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menegakkan agama Islam yang tak henti-henti hingga kini Islam menjadi agama yang paling banyak diikuti. Beliaulah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah Nabi pemimpin umat yang tak pandang itu pejabat atau rakyat, tak pandang itu menteri atau tukang cuci, tak pandang itu konglomerat atau bakul tomat. Kanjeng Nabi tetap parang syafaat kepada seluruh umat yang taat. Berbicara masalah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah seorang pemimpin yang mulia, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia. Beliau adalah nabi yang paling sukses perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam yang di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah As-Saff ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Yang artinya dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya untuk membawakan petunjuk atau agama yang hak, untuk menjelaskan ke segala agama yang ada di dunia. Meskipun orang-orang musyrik sama mengingkarinya. Hadirin rahimakumullah, jika kita pahami ayat tersebut, bahwasanya sudah jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia untuk membangun moral manusia. Dari moral jahiliyah menuju moral Islamiyah, dari akhlak yang biadab menuju akhlak yang beradab, dari masa yang kejam menuju masa yang penuh kedamaian. Itu semua berkah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tak henti-henti. Beliau rela bermandian darah, perhujanan anak panah demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, demi menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Hadirin rahimakumullah, perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah berat karena membawa sebuah misi yang sangat hebat, yaitu membenahi kehidupan manusia yang pada saat itu sangat rusak. Di mana-mana timbul peronaran, pemerasan, kekerasan, penganiayaan, bahkan pemerkosaan dan lain sebagainya. Pada situasi yang disebut dengan zaman jahiliyah, umat manusia pada saat itu di seluruh dunia penuh dengan kegelapan. Mereka bukan hanya tidak menyembah Allah, tetapi benar-benar tidak bermoral. Yang kaya menindas yang miskin, yang kuat menganiaya terhadap orang yang lemah. Di tengah-tengah situasi manusia yang penuh dengan kerusakan, Allah Subhanahu wa taala mengutus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meluruskan dan membenarkan akhlak-akhlak mereka. Beliau bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus tidak lain hanyalah untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah seseorang yang sangat terpercaya dalam segala-galanya, baik tutur kata maupun tingkah lakunya. Beliau orang yang paling baik akhlak dan budi pekertinya. Beliau bahkan terpelihara dalam segala bentuk kejahatan. Di samping terpelihara beliau dari segala bentuk kejahatan, beliau masih tetap menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena ingin menjadi hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau pernah dikisahkan beliau bersolat tahajud hingga bengkak kakinya. Hadirin rahimakumullah, dari sini dapat disimpulkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menegakkan agama Islam tidaklah mudah. Perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tak henti-henti, penuh dengan percobaan, perlu kita ingat selalu untuk menambah ukhuwah kita, untuk menambah semangat Islamiyah kita. Dengan demikian, perlu kita untuk selalu mengingat perjuangan Rasulullah SAW dalam membawa agama Islam, dalam menegakkan agama Islam di dunia. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Ikan teri dicocol dengan sambal terasi. Perjuangan Nabi harus tetap diingat dalam hati. Sering bolos, rajin belajarnya. Semoga lolos ke tahap selanjutnya. Beli durian di rumah Tante Ratih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.